Waktunya bangun. Hati-hati. Cepat buang botolnya. Kasih tanganmu. Siapa kamu? Tang Kiki. Kamu ngapain? Minum teh. Aku tanya apa yang baru saja kamu lakukan. Selamatkan kamu. Selamatkan aku. Aku didorong sama kamu. Ya. Sini kamu lihat. Kamu mau apa? Aku mau ngapain? Shell yang baru jatuh itu punyaku. Kalau aku nggak baik hati menutupi kamu, kamu udah mati kedinginan di sini. Ini juga punyaku. Terus kenapa aku tidur di sini? Tanya diri sendiri. Siapa tahu kenapa kamu datang ke sini dalam keadaan mabuk. Waktu aku menemukan kamu mabuk berat tergeletak di sini, aku kasih shawl. Takut kamu mati kedinginan tengah malam. Aku bolak-balik jagain kamu semalaman. Siapa tahu baru pergi sebentar, kamu udah naik ke sini. Sekarang udah baik. Aku bantu kamu malah kamu salahin aku. Bilang aku yang dorong kamu jatuh. Kamu punya hati nggak? Oke, aku rasa yang kamu bilang benar. Teh. Apa yang baru kamu bilang? Maksud kamu apa waktu aku bilang benar? Kamu terlalu nggak masuk akal. Sulit buat aku percaya apa yang kamu bilang. Aku minum terlalu banyak dan tidur di sini. Itu hal yang biasa. Terus kamu gadis kecil. Ngomong-ngomong, kamu ngapain di sini malam-malam? Dan kasih shawl buat aku. Tunggu sampai subuh kasih aku teh. Apakah kamu ngejar aku? Kenapa aku ngejar kamu? Tanya diri sendiri. Oke, aku ingin memerasmu. Ini yang kamu katakan. Apa yang harus dilakukan? Mau memerasku. Aku tebak pasti ada kamera di tasmu. DV perekam atau semacamnya. Benarkan. Bagaimana menjelaskannya? Aku seorang fotografer. Paparazi. Tidak. Aku penembak video situs. Seseorang punya petunjuk bahwa ada seorang Spider-Man di sini yang datang ke sini di tengah malam untuk bermain panjat tebing. Seluruh perusahaan tidak mau datang ke sini untuk membuat video konyol ini. Jadi bos kami mengirimku ke sini. Jadi aku bertemu denganmu. Aku merawatmu sekalian. Bisakah kamu mengembalikannya padaku sekarang? Kebetulan sekali. Apa yang kamu lakukan kalau kamu tidak percaya padaku? Lihat fotonya. Siapa yang tertarik memotretmu? Kamu hanya seorang orang mabuk biasa. Aku sudah sering melihat orang sepertimu setelah sedikit kegagalan berpura-pura mabuk. Berbuat gila. Kamu ingin semua orang di dunia tahu kamu sudah diperlakukan tidak adil. Tepat sekali. Aku seorang alkoholik yang suka berbuat gila. Aku tahu kamu masih punya kelemahan untukku seorang alkoholik. Aku mengaku. Kamu terlihat sangat tampan saat sedang terpuruk. Kamu dari perusahaan mana? Jaringan Market. Aku hapus semua yang aku lihat. Aku peringatkan kamu, jangan posting foto dan videoku online. Ini tentang privasi dan hak citraku. Mengerti? Terima kasih. Tehnya enak. Kamu punya banyak kekuatan. Tahukah kamu apa yang kamu katakan padaku tadi malam?
Aku mabuk, kamu tidak bisa menganggapnya serius. Kamu lupa memeriksaku. Aku punya bukti. Apa yang aku katakan? Kamu bilang kamu mencintaiku. Aku tidak bilang itu padamu. Kamu tidak perlu menjawab seperti itu. Itu sangat menyakitkanku. Nak, apakah kamu percaya apa yang dikatakan orang mabuk? Bagaimanapun itulah yang kamu katakan padaku tadi malam. Dan kamu berdiri di sini. Berteriak. Tidak mungkin turun salju saat Natal. Lihat di mana kita biasanya bertemu. Kecuali di perusahaan. Di toko kue. Di luar rumahmu dan rumahku. Kita tidak pernah datang ke tempat yang romantis seperti ini. Jadi tempat seperti ini cocok untuk kencan. Ya, Ada banyak tempat seperti ini di dunia. Aku ingin pergi. misalnya. Aku ingin berjalan ke Argentina. Aku akan pergi ke ujung dunia untuk menginjak air terjun dan melakukan bungee jumping. Kamu menertawakanku. Aku bertanya-tanya apakah kamu akan berjalan menjadi pengemis. Jika aku pengemis maka kamu adalah Hong Ki-gong. Aku sangat senang. Jarang sekali kamu bisa bersamaku selama ini hari ini. Aku suka betapa bahagianya kamu. Kamu baru saja bilang kamu menyukaiku saat aku sangat bahagia. Bisakah kamu mengatakan lebih banyak di masa depan? Tang Kiki. Aku suka, aku suka, aku suka, aku suka, aku suka, aku suka. Mari kita putus, aku suka aku. Apa katamu? Putus dulu, oke? Kenapa? Kamu berbahaya bersamaku sekarang. Karena aku selalu akan bertengkar besar dengan aliansi Hezong. Berapa lama lagi? Sampai aku benar-benar menghancurkan aliansi. Tidak mungkin. Tidak peduli seberapa berbahaya, aku bahkan tidak bisa membiarkanmu pergi petualangan ini sendirian. Bagus. Jika kamu harus putus, maka kita putuskan dengan koin. Apakah kamu yakin tidak takut terlibat olehku? Tentu. Baiklah. Ketika aku tidak mengatakan apa-apa. Kamu aneh hari ini. Bukankah aku selalu aneh? Baiklah. Aku akan mengantarmu pulang. Kiki sarapan. Aku tidak tidur nyenyak, apakah aku bertengkar dengan Suran? Tidak bertengkar. Aku hanya merasa dia aneh. Kemarin kamu tiba-tiba menyuruhku putus dan bilang itu untuk kebaikanku. Tapi setelah beberapa saat tidak masalah. Aku punya pengalaman dengan ini. Berubah-ubah seperti pria. Aku pikir dia mungkin punya wanita lain di luar sana. Ini tidak mungkin. Kenapa kamu tidak menelepon sebelum datang? Masuk dan sarapan. Mari kita menikah. Kamu bilang kemarin ingin putus denganku.
Dia bilang hari ini ingin menikahiku. Kamu benar-benar pikir hatiku adalah penjaga keamanan? Tahan dengan godaan seperti itu. Mari kita menikah. Menikah. Mari kita makan dulu. Aku serius. Jangan bercanda denganmu. Ini yang ibuku tinggalkan untukku, digunakan dalam pernikahan. Maukah kamu menikahiku? Apa yang salah denganmu? Apa jawabanmu? Aku bertanya apakah kamu mau menikahiku. Kamu bertanya apa yang salah. Kenapa kamu seperti ini? Aku bilang selamat tinggal kemarin. Menikah hari ini. Apakah kamu yakin sudah memikirkannya? Aku sudah memikirkannya. Aku serius. Aku melamarmu. Menikahlah denganku. Kamu kasih aku waktu buat mikir, oke? Nggak ada tanda-tanda. Aku pengen nikah. Biar kita nggak pernah berpisah selamanya. Dan aku nggak tahan sama perceraian. 5 menit cukup nggak? Gimana bisa 5 menit? Ini kan pernikahan. Pernikahan itu penting banget. Kalau kamu nggak bisa putuskan dalam 5 menit, artinya kita berdua nggak cocok. Jangan desak aku lagi, oke? Apa sih yang aku pikirkan? Tergantung kamu mikir apa. Aku cuma pengen nikah sama kamu. Itu aja belum cukup? Aku harap kamu nggak gegabah. Apa aku orang yang gegabah? Aku baru putus kemarin. Karena aku takut nyakitin kamu. Karena kamu bilang gak takut. Aku pilih buat jaga kamu. Seumur hidup. Masalah apa lagi yang kamu khawatirkan? Bukan karena aku bangkrut. Aku pikir kamu bangkrut. Karena kamu terlalu kaya. Terlalu kaya. Jadi, uang yang pisahkan kita berdua. Sekarang kamu bangkrut. Buktikan bahwa kita benar. Jadi aku bisa nikah sama kamu. Kenapa pergi? Kantor catatan sipil. Terlambat buat kamu menyesal. Ada apa sih dengan kamu? Ayo kita pulang. Kenapa? Kenapa ini? Hobi kamu cuma main-main sama orang? Kalau mau putus ya putus, nikah ya nikah. Jangan mikirin itu sekarang. Kamu bisa main apa aja yang seru. Aku bisa temenin kamu. Tapi gimana kamu bisa main-main perasaan orang lain seperti ini? Hanya karena aku suka kamu. Apa kamu melakukan ini padaku? Aku memang suka kamu. Hanya ingin menikahimu. Tapi aku tiba-tiba sadar. Kita berdua tidak cocok. Apa karena kamu akan berperang dengan aliansi?
Tidak ada hubungannya dengan mereka. Kau tahu, aku besar di keluarga yang tidak harmonis. Ayahku tidak bertanggung jawab. Aku tidak pernah tahu apa itu kehangatan dan kebahagiaan keluarga. Aku punya ketakutan alami terhadap pernikahan. Aku mengaku. Aku ingin menikahimu karena impuls. Sebenarnya pernikahanku punya ketakutan alami. Aku takut pada diriku sendiri, akan menjadi seperti ayahku. Ibuku menderita seumur hidup. Aku tidak ingin kamu menjadi yang kedua. Tidak masalah, Suran. Aku bisa menempatkanmu di keluargaku. Aku bisa membiarkan orang tuaku merawatmu. Dengan kepribadian keras ayahmu, aku tak sulit bagiku untuk menyesuaikan diri dengan keluargamu. Aku memintamu untuk menarik kembali apa yang baru saja kamu katakan. Kamu jelas merendahkan dirimu sendiri, tapi kamu hanya membencinya. Aku dan keluargaku, benarkan? Kamu bisa mengerti. Selamat. Apa yang salah denganmu? Apa kamu sudah mendaftar? Apa dia mengganggumu? Aku menyesal. Kenapa? Tidak pantas. Apa yang kamu katakan? Kamulah yang menariknya ke dalam pernikahan. Kamulah yang menyesal. Apa kamu pikir pernikahan itu lelucon? Aku hanya tidak ingin bercanda. Jadi aku mengubah pikiran. Tidakkah kamu pikir kedua keluarga kita ada perbedaan besar? Aku yakin Feng Xiwen tidak akan setuju aku menikahi anak seorang supir truk. Kamu. Apa yang baru kamu katakan bukanlah kebenaran. Apa kamu berpura-pura bersamaku di sini? Kamu terlalu banyak berpikir. Xiao Ning. Aku tidak suka orang menunjuk-nunjukiku. Aku sudah dewasa. Aku tahu apa yang aku lakukan. Kamu. Apa yang kamu lakukan? Kamu minggir. Dia memperlakukanmu seperti ini. Apa aku tidak boleh memukulnya? Untuk apa repot-repot? Aku takut suatu hari Tang Kiki akan sama seperti Shuyao, tiba-tiba menghilang di hadapanku. Kamu tahu, aliansi bisa melakukan apa saja. Tidak bisakah kamu putus saja? Aku ingin putus dengannya. Tapi dia tidak setuju. Kamu tahu Tang Kiki itu keras kepala. Aku tidak menyelesaikan sesuatu. Dia tidak akan menyerah. Dia pasti sedih sekarang. Aku memperingatkanmu, seberapa sedih pun dia. Kamu tidak boleh memberitahunya yang sebenarnya, kalau tidak itu akan menyakitinya. Kalau tidak cukup dingin kamu akan tahu saat menyentuhnya. Ganti. Apa artinya? Apa maksudnya ini? Aku ingin kamu ambil coke. Apa yang kamu lakukan? Apa artinya? Kiki pagi. Bagaimana kabar kalian berdua? Aku menyapamu pagi-pagi dan kamu mengabaikanku. Aku ingin kamu ambil coke juga. Apa aku menyinggungmu? Apa yang terjadi? Akhir dunia. Benar-benar tahu wajah tanpa tahu hati. Bagaimana kamu bisa bicara seperti ini di tahun 80-an? Aku tidak mengerti. Aku tanya apakah kamu sudah menikah? Siapa yang tahu wajah, siapa tahu hati siapa? Rating anggun. Jatuh tajam dalam garis lurus. Apa kamu bodoh? Apa hubungannya dia denganmu sekarang? Apa kamu bodoh?
Aku bertanya padanya, apakah dia sudah menikah? Apa jawabanmu? Aku tidak mengerti. Survei rating tadi malam keluar. Serial TV Jiang Dong. Yang terakhir. Kamu simpan sebagai kenang-kenangan. Ada lagi. Hei. Apa yang kamu katakan? Hello Nona, sudah nonton serial TV Anggun? Sudah. Acara TV ini sangat jelek, dan pemeran utamanya sakit. Terima kasih. Aku memaki postingan itu kemarin setelah membacanya. Haruskah stasiun TVmu yang bertanggung jawab? Ini hanya membuang sampah pada kami. Harus dilarang? Oke, terima kasih. Sedang apa? Bukankah uangnya untukmu? Kenapa tidak hapus postingannya? Sudah dihapus, kenapa masih banyak? Maki artikel kami. Ini urusanmu untuk menghapus. Masih mau beriklan? Aku tidak peduli. Kamu lakukan sendiri. Hei. Acaraku akan berhenti. Kamu mencari orang stasiun TV. Kamu tidak kenal. Kamu bodoh. Mr. Jiang, Direktur Media Global menunggumu di line 1. Buat konferensi telepon segera setelah kamu kembali. Jam berapa di kantor pusat? Sudah berapa lama mereka menunggu? Jam 1? Sudah menunggu 1 jam. Penurunan rating adalah tanggung jawabku. Aku akan berusaha memperbaikinya. Tidak mungkin untuk menarik kembali. Saya sudah membeli waktu TV. Saya bisa meyakinkan kantor pusat dalam seminggu. Saya bisa meningkatkan rating. Kopi Anda. Ambil. Saya suruh Anda ambil. Saya tidak tahu Anda menyajikan kopi. Apa maksudnya? Ketika Suran pergi, Anda juga membawakannya kopi. Bagaimana? Apakah Anda pikir saya akan pergi? Anda pikir saya mengincar Anda? Apakah sama dengan Suran? Saya tidak ingin berbicara dengan Anda. Keluar. Saya bilang, Suran dan serial TV mereka sudah selesai syuting. Saya sudah menonton filmnya. Hebat. Diselesaikan dalam 3 bulan. Tidak sama dengan yang diselesaikan dalam sebulan. APA maksudnya? Jika Anda bisa menggunakan serial TV mereka. Periode Grateful di puncak. Saya pikir, saya tidak perlu lagi kopi untuk Anda. Saya tebak Anda akan datang ke saya. Saya sudah dengar. Grateful karena produksi yang buruk. Jadi ratingnya jatuh. Api pertama kantor baru Anda terbakar sendiri. Anda butuh pemadam api sekarang. Jadi Anda datang ke saya. Ingin membeli invulnerable saya kan? Anda salah. Saya tidak akan membeli drama Anda sekarang. Saya di sini hari ini untuk berdiskusi syarat dengan Anda. Biarkan saya memainkan drama Anda. Jika rating di hari pertama bisa menembus 9 poin, saya akan langsung membayar Anda. Kalau tidak akan disiarkan sia-sia. Jiang Dong.
Anda benar-benar tidak berubah sama sekali. Bagaimana Anda tahu? Saya pasti akan menjual Invulnerable kepada Anda. Mr. Su, saya sudah bersama Anda selama bertahun-tahun Jiangdong. Aku kenal kamu dengan baik. Kau bukanlah seorang munafik. Sebaliknya kau cerdas. Tak pernah marah. Aku benar-benar butuh pemadam api sekarang. Tapi kau butuh pelampung. Kau tahu lebih baik dari siapapun. Kamu tidak bisa menghasilkan uang dari sebuah acara. Biarkan aku bermain. Kamu punya kesempatan untuk menghasilkan uang. Kamu salah. Aku orang yang tangguh. Seseorang memberitahuku sebulan yang lalu, selama aku menggerakkan bibirku, kau bisa mendapatkan 1 juta. Tapi aku tidak melakukannya. Hanya karena aku munafik. Jadi aku menolak untuk bergabung dengan aliansi. Apakah kamu masih mengatakan, aku bukan orang yang suka memanjakan diri? Kau menolakku. Itu hanya berarti kamu takut kalah dariku. Ada yang lain. Tidak ada yang salah dengan kekacauan pembersihan dramaku. Tapi kamu lebih khawatir tentang Invulnerable. Akan lebih buruk dari dramaku. Bukankah kamu selalu ingin melawanku? Jika dramamu bahkan tidak mendapat kesempatan untuk ditayangkan, bagaimana melawan? Paling banter. Kamu hanya seorang pengecut yang melarikan diri. Kau membuatku kesal. Benar. Aku tahu kamu sombong. Dan tidak menyerah. Berani kamu bertaruh denganku. Jika dramamu lebih dari Graceful, aku akan membayarmu segera. Jika tidak, aku tidak akan memberimu sepeser pun. Kamu baru saja mengatakan beberapa poin. Lebih dari 9 poin. Kalau tidak kamu kalah. Tunggu dan lihat. Invulnerable akan tayang malam ini. Tunggu dan lihat. Bukankah itu serial TV Suran? Dia tidak memberitahu kami. Dia sudah terkunci bersama kita sekarang. Bagaimana kamu bisa mengambil inisiatif untuk memberitahu kita ini? Kiki, kamu masih membela dia. Dia memperlakukan kamu seperti itu. Bisakah aku tidak memukulnya? Pria yang tidak bisa diandalkan seperti dia itu menghilang begitu diam-diam. Kamu masih peduli dengan acara TV. Tidak apa-apa jika kamu bilang aku tidak memenuhi harapan. Bilang aku tidak punya muka. Tapi itulah aku. Tidak peduli apa yang dia lakukan padaku. Aku hanya merindukannya. Dia sudah berjuang begitu lama sekarang. Sulit untuk membuat acara TV ini tayang. Prosesnya pasti sulit. Sayangnya aku tidak terlibat sama sekali. Ini adalah titik baliknya. Aku harus memperhatikan. Apa yang kalian perdebatkan? Aku datang ke sini untuk membantu kalian sepanjang hari. Bisakah aku istirahat sebentar? Bising sekali. Invulnerable Taeyang Perdana. Mengapa kamu tidak memanggilku lebih keras? Polisi berbahaya bisa berganti shift. Apa yang dilihat? Invulnerable. Kamu juga menonton TV. Istriku menunggu di rumah. Asli atau palsu? Dia melihat filmnya dan bilang seharusnya cukup bagus. Kita harus yang pertama, tahu ratingnya. Halo semuanya, rating kita sudah keluar. Rating akhir kita adalah 10 poin.
Selanjutnya mari kita undang Bapak Su untuk berbicara. Semuanya. Terima kasih banyak. Semua orang bisa datang ke situs kita. Dukung Invulnerable kita. Syuting acara TV adalah untukku. Adalah industri yang sama sekali baru. Jadi mulai dari perencanaan, kami menghadapi banyak kesulitan. Di sini saya ingin khususnya berterima kasih kepada rekan-rekan saya. Adalah kalian yang selalu ada, menoleransi kekerasan kepala saya, dan mendukung saya tanpa ragu-ragu. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh tim kami, semua orang dari atas ke bawah, 110 hari usaha bersama. Sekarang, lebih banyak kata tidak bisa mengungkapkan perasaan saya. Saya hanya ingin mengatakan dua kata. Hanya dua kata. Terima kasih. Ayo kita semua bersulang untuk Tuan Su. Selamat. Suran segelas ini untukmu. Untuk penilaianmu. Ternyata kamu melakukan semuanya dengan benar. Fei Fei, jangan minum terlalu banyak. Bukankah ayahmu melarangmu minum? Tuan Jiang tolong juga bersulang untuk Tuan Su. Saya tidak suka minum. Sangat senang hari ini. Seharusnya minum. Ayo minum bersama kami. Saya bilang saya tidak suka minum. Saya juga tidak suka orang memaksa saya minum. Saya baru saja minum. Saya akan mabuk. Saya pergi dulu. Maaf. Jiang Dong? Jiang Dong? Ada apa denganmu hari ini? Saya hanya ingin bertanya padamu, apa yang terjadi hari ini? Kamu yang paling bahagia. Lebih bahagia dari Suran. Seharusnya saya tidak bahagia? Drama sahabat dan pacar saya sukses. Siapa temanmu? Siapa pacarmu? Suran dan kamu. Dengarkan apa yang kamu katakan. Wanita mana yang akan menaruh nama pacarnya di belakang temannya? Pikirkanlah. Permisi. Dalam argumen, Tidak. kamu minum banyak hari ini. Saya akan mengantarmu pulang sebentar lagi. Ini bagus. Belok kiri di depan. Bukankah aku harus belok kanan ke rumahmu? Ada bar di sebelah kiri. Ayo duduk sebentar. Kamu sudah cukup minum malam ini. Tidakkah kamu ingin minum? Saya sudah berhenti minum. Terkekang begitu lama. Sekarang akhirnya santai. Ayo duduk sebentar. Cuma minum sedikit. Hanya langgar aturan sekali untukku? Jangan pikir kamu mengenalku dengan baik. Tak terkalahkan oleh perusahaan V. Mengapa peringkatnya belum keluar? Pada saat itu Anggun. Setelah siaran peringkat online keluar sekarang kan? Bagaimana kamu bisa tahu? Terima kasih, bos. Mengapa kamu begitu peduli dengan peringkat? Jika kamu benar-benar ingin tahu, maka kamu bisa telepon Suran. Tanya saja dia. Kamu sudah lama menebak. Mengapa? Tapi saya belum menghubunginya sejak hari itu. Jadi kamu masih ingat hari itu? Kupikir kamu lupa. Tidakkah kamu memikirkannya? Apa yang dia lakukan padamu hari itu? Sejujurnya setelah hari itu, saya mengulang kejadian itu di kepala saya setiap hari.
Dan setiap kali saya melakukannya, kebencian saya padanya berkurang 1 poin. Saya selalu berpikir dia sedang berakting hari itu. Lamarannya, membatalkan pertunangan, semuanya adalah untuk tujuan yang sama, yaitu membuat saya meninggalkannya. Dan dia sudah mengatakan ini padaku sehari sebelumnya. Tapi saya tidak setuju. Jadi pernahkah kamu berpikir, mengapa dia ingin putus denganmu? Dia pasti melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Dia putus denganku agar tidak menggangguku. Dan saat itu adalah titik terendah dalam hidupnya, meskipun aku tidak peduli tentang ini. Kurasa kalian berdua baca terlalu banyak novel romantis. Kedua kepala kalian rusak. Seperti yang kamu katakan, dia tidak ingin melibatkanmu sebelumnya. Tapi Invulnerable sudah tayang. Kenapa dia tidak menghubungimu sekarang? Mungkinkah ratingnya buruk? Dia sekarang sudah gagal. Sejujurnya, aku sebenarnya berpikir Suran sedang akting hari itu. Kalau tidak, aku akan melawan orang ini lawan dia. Biar aku hubungi dia. Maaf, pengguna yang Anda hubungi sementara tidak tersedia. Tidak ada yang menjawab, silakan hubungi kembali Aku nanti. sudah tahu. Pakai punyaku. Maaf, pengguna yang Anda hubungi sementara tidak tersedia. Silakan hubungi kembali nanti. Dia? Mungkinkah dia benar-benar bunuh diri? Kurasa kalian berdua aneh. Untuk melepaskan bel kamu harus mengikat bel. Kamu hanya bertanya seperti ini. Tanya lagi, tanya lagi. Pada akhirnya kamu bertanya padaku, bagaimana aku tahu? Jika kamu ingin tahu, cari sendiri. Ayo kita temui dia. Ayo. Ayo, tidak apa-apa, cepat. Apakah keduanya membuatku gila? Aku hanya bisa makan ini saat membantumu. Tuan kami sedang pulang kerja. Biarkan kami melihat sendiri. Oke. Datang lagi besok, datang lagi besok. Suran. Suran. Ini kamu. Suran. Aku sudah mencari kamu semalaman. Aku tahu. Kamu. Aku mengerti. Kamu memang berpura-pura hari itu. Aku cuma salah tebak. Ini karena ini. Ayo pergi. Kamu pura-pura. Dengan begini harta keluarga Fengmu nggak perlu dibagi-bagi. Ini ceritaku. Terima kasih semuanya. Oke, berikutnya. Halo semuanya. Namaku Feng Xiwen. Hari ini aku nggak ada yang mau bilang. Terima kasih semuanya. Biar aku ngomong sedikit. Soal ayahku yang hilang.
Sudah kubagi sama kalian. Yang mau kukatakan hari ini adalah, sebenarnya aku punya ayah. Dia selalu hidup dalam imajinasiku, di hatiku. Dia sempurna. Serba bisa. Setiap kali aku sedih atau kecewa, dia akan datang dalam mimpiku untuk menghiburku. Lihat anak-anak lain sama ayah mereka. Saat aku kecil, aku nggak iri sama sekali. Karena aku percaya, ayahku selalu memperhatikan aku dari langit. Sampai suatu hari, ayah kandungku tiba-tiba muncul di depanku. Semua fantasiku hancur. Aku nggak benci dia, tapi aku nggak bisa menerima dia. Karena aku selalu merasa, ayah dalam imajinasiku sedang bersama ibuku di langit. Mereka bahagia. Terima kasih. Masuk mobil. Bicara di sini. Kita berdua nggak biasa minta maaf. Itu turunan. Kamu pikir kita mirip? Kita sangat mirip. Bahkan kalau kamu minta maaf. Juga karena kebanggaanmu. Kamu sedang pamer. Kamu lihat aku bisa minta maaf. Aku bisa melihat diriku secara objektif. Tapi jangan lupa, di usiaku, aku tidak akan repot-repot memamerkan kebajikan ini. Kamu salah. Aku sama sekali tidak seperti kamu. Kamu merasa tentang statusmu hari ini, kekayaanmu hari ini, adalah semua yang pantas kamu dapatkan. Karena kamu pikir kamu cukup pintar. Kamu pikir kamu bisa melakukan segalanya, membuat penilaian yang benar. Aku berbeda. Tanpa bantuan orang lain, tanpa kasih Tuhan, aku tidak bisa sampai di sini hari ini. Aku mendapatkan separuhnya darimu. Separuh lainnya diberikan oleh ibuku. Jika memungkinkan, aku ingin mengembalikan separuh itu padamu. Mulai hari ini, semuanya di sini adalah milikmu. Aku dapat perintah, segera kembali ke Amerika. Apa buru-burunya? Kamu tinggal di sini. Jangan pergi kemana-mana. Apa maksudnya? Aku juga dapat perintah. Liga ingin aku menyelidikimu. Jadi tanpa izinku. Kamu tidak perlu pergi kemana-mana. Biar aku jelaskan padamu. Mengapa Liga menginginkanmu? Orang dengan senioritas jauh lebih rendah datang untuk menyelidikiku. Mungkin aku lebih setia daripada kamu. Kesetiaan, dua kata itu tidak ada hubungannya denganmu. Biar aku beritahu kamu. Aliansi mencurigai, kamu bekerja sama dengan Suran. Menipu Liga banyak uang. Lelucon. Kamu tinggal di sini sendirian. Ceritakan lelucon pada dirimu sendiri. Mulai sekarang. Tanpa izinku. Kamu tidak diizinkan meninggalkan tempat ini. Dan jangan menghubungi siapapun. Ponselmu dan telepon rumah. Kami akan memasang alat pendengar di sana. Berikan ponselnya padaku. Aku tidak menyangka kalian berdua begitu dekat. Kamu bilang aku akan menjawabnya atau tidak?
Xiong Jiajie. Aku akan menaruh uangnya di rekeningmu. Suran, Kuharap kamu bisa melakukannya dengan baik. Awalnya aku memutuskan untuk menunggu sampai transaksi selesai, memberimu uangnya. Tapi aku memilih untuk mempercayaimu sekali, karena kamu juga memberikan kepercayaanmu padaku. oke, kamu bisa percaya padaku. Selamat tinggal. Kehendak Tuhan. Suran ditakdirkan jatuh ke tanganku. Xiong Jiajie, mari kita bicara sekarang. Apa yang terjadi dengan uang yang disebutkan Suran tadi? Itu jumlah uang yang tidak bisa kamu bayangkan. Selama kamu punya nyali, kamu bisa mendapatkannya. Apa kamu tertarik? Tidak bisa membayangkan berapa banyak. Satuannya adalah 100 juta. Dolar atau yuan? Itu cukup untukmu. Tapi aku tidak yakin. Bisakah aku mempercayaimu? Apa yang harus kulakukan agar kamu percaya padaku? Keluarkan aku. Maka kamu harus melakukan sesuatu untuk membuatku percaya padamu. Ini kartu bankku. Yotisk, kamu bisa langsung menghubungi Bank Swiss. Passwordnya ada di sini. Jawablah. Jam 8 malam. Mari kita bertemu di bioskop. Oke. Aku akan mengeluarkanmu malam ini, selama kamu mengaku padaku. Apapun yang kamu lakukan, aku bisa memastikan kamu akan baik-baik saja. Tapi, kamu perlu memberitahuku semua rahasia antara kamu dan Suran. Kamu? Apa maksudnya? Apa yang kamu lakukan? Tebak. Gambar ini adalah drama Jepang yang sangat terkenal dan tua. Crayon Shinchan dan adiknya Xiao Kui. 101 lamaran pernikahan. Jadi apakah akan ada lamaran pernikahan ke-102? Selama aku masih hidup. Bisakah kalian berdua berusaha lebih keras? Aku beritahu kamu, perusahaan mungkin akan go public di masa depan. Menurut efisiensi keongmu, tidak akan go public di abad berikutnya. Bos, impian DreamWorks adalah membantu orang mewujudkan mimpi mereka. Tang Kiki, bisakah kamu membantuku? Kamu bantu aku mewujudkan mimpi menjadi direktur perusahaan go public. Tolong. Aku sudah 40 tahun. Jatuh cinta sepanjang hari. Apakah uangnya sudah dikonfirmasi? Aku dapat izin dari Jiangdong hari ini. Baru saja datang untuk menemui kamu. Dia tahu tentang kita. Tidak semuanya tahu. Tapi Liga sudah mulai curiga. Jadi kirim dia untuk memeriksa. Pada dasarnya aku dikarantina oleh mereka. Jadi kamu ceritakan rencana kita padanya. Dia akan menjadi partner kita. Syaratnya adalah memberinya 50% setelah acara selesai. Apa yang bisa dia berikan pada kita? Bermain dengan kita. Bermain lebih besar, bermain lebih dalam. Tapi syaratku harus ditambahkan. Kamu perlu tahu, tanpa aku, kamu tidak punya kesempatan untuk bangkit. Aku ingin memikirkannya. Waktumu habis. Aku juga bisa mencairkan semuanya sekaligus. Uang TV kamu. Aku bebas darinya. Tidak mungkin.
Kita bisa bekerja sama. Dalam 3 hari, membuat 111 saham. Ilusi dirampok. Menarik banyak pembeli. Kemudian kita berada di titik tertinggi. Pergi. Ide bagus. Tapi kenapa aku harus percaya padamu? Kamu tidak punya pilihan. Suran. Aku terlalu mengenalmu. Jika ada 2 jalan di depanmu. 1 mulus. 1 penuh duri. Kamu akan memilih yang penuh duri tanpa berpikir. Seperti Feng Lufei. Sama seperti pengaturan yang dibuat untuk iklan Clear. Mereka sedang membicarakan orang sepertimu. Selain itu, jika kamu menolakku, aku khawatir kamu akan sulit menemukan kesempatan kedua dalam hidupmu. Mereka ulang Union. Pikirkan sendiri. Kau sangat berani. Aku tidak punya pilihan lain. Aku tidak percaya Jiang Dong. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Kau lagi. Jiang Dong, Jiang Dong. Apa yang kau lakukan? Aku ingin minta maaf. Sebenarnya aku ingin memberikannya sebulan penuh. Mengisi kamarmu dengan mawar dan vas. Tapi karena kau begitu murah hati dan mau berbicara denganku. Maaf. Aku minta maaf atas kekikiranku. Aku akan terus mengirim bunga. Dan juga, aku sudah memberitahu keuangan. Bayar semua biaya untuk invulnerable. Dan, jika Suran mau, kita bisa memajukan biaya untuk langkah selanjutnya. Kau tidak melakukannya secara profesional. Cheng Ken, itu tidak ada hubungannya dengan preferensi pribadiku. Tapi perusahaan, termasuk semua orang di kantor pusat, sangat puas dengan invulnerable. Mereka ingin kamu terus membuat invulnerable. Untuk menghindari masalah dan kecurigaan yang tidak perlu. 3 hari lagi. Tidak ada dari kita yang bisa keluar dari sini. Selain itu, tidak ada yang bisa berkomunikasi dengan dunia luar secara pribadi. MAKAI. Terima. Kita online. Bisa mulai. Halo, saya Jiang Dong. Halo. Maaf mengganggu. Dengarkan kata sandi saya. Mulai. Duk akan datang untuk makan malam. Datang makan 2. Lanjutkan besok. Ini mengingatkan saya pada masa lalu kita. Sejujurnya, jauh lebih baik menjadi teman seperjuangan daripada musuhmu. 1 teman lagi. Lebih baik punya 1 musuh lagi. Benar. Saya tahu itu palsu, bahwa kamu putus dengan Tang Kiki. Bukankah kamu hanya takut aku akan membuatnya marah? Maka kamu bisa mencoba.
Bercanda bagaimana mungkin aku? Apakah kamu masih berhubungan dengan Suran? Apa kamu putus? Aku membeku dengannya. Putus adalah memotong dua orang dengan pisau. Tapi darah mereka panas. Tapi aku dan Suran, darah kami dingin. Titiknya konstan tapi dinginnya menyakitkan. Bisakah kita berdamai lagi? Saya tidak tahu, mungkin begitu. Membeku membutuhkan 10.000 tahun. Tang Kiki. Sekarang kita berdua memiliki kesamaan. Seperti dua orang yang ditinggalkan oleh Suran. Maaf. Saya tidak memperhatikan perasaanmu. Tidak apa-apa, saya pikir itu lucu. Sekarang saya punya masalah. Maukah kamu membantu saya? Saya akan membantumu keluar dari masalah. Saya memang punya website. Bisa menyelesaikan beberapa masalah gratis. Tapi kalau kamu mau pasang banyak iklan, tentu saja yang terbaik. Masalahku jauh lebih besar dari website kamu. Sebenarnya aku nggak jago-jago banget urusan bisnis. Kamu salah paham. Aku mau kasih uang ke seseorang. Tapi orang ini nggak mau. Aku nggak bisa ngirim uangnya. Gimana kamu bisa selesaikan masalah ini? Apakah kamu mencoba menyuap? Itu ilegal. Kamu pergi kemana? Aku kasih uangnya ke Suran. Suran itu anakku. Tapi dia punya beberapa masalah. Maaf, aku udah lama nggak kontak Suran. Kalau kamu mau aku sampaikan sesuatu ke dia, aku benar-benar nggak bisa. Tang Kiki. Aku nggak bawa bom. Kamu lari dari apa? Aku cuma mikir nggak bisa bantu kamu. Aku merasa di hati. Oke, aku tahu. Karena kamu nggak bisa ketemu Suran, maka aku nggak butuh bantuanmu. Aku harus cari cara. Cari cara yang benar. Kasih uangnya ke dia. Bikin dia jadi benur. Aku juga jadi benur. Kayaknya. Bukan masalah. Tapi itu masalah buat orang kayak aku. Aku punya muka lebih dari orang lain. Antara kamu dan Suran cuma selapis kertas. Tusuk aja langsung pecah. Dia sebenarnya orang yang sangat menghargai ayahnya. Nah, ini masalahnya. Karena dia punya ayah hayalan di hatinya. Kayaknya nggak ada hubungannya sama aku. Kamu mau uang sekarang. Untuk beli ayah di hatinya. Ini nggak mungkin. Ayah di hatinya. Udah sama dia lebih dari 30 tahun. Berapa banyak kamu mau bayar untuk itu? 1 miliar 2 miliar. Angka segitu buat aku. Meskipun ini pertama kali saya dengar. Tapi untuk Suran, uang tidak bisa menggantikan kekosongan di hatinya. Ya. Bisakah kau katakan berapa? Kecuali kau temukan cara untuk menembus kertas jendela. Kalau tidak peduli berapa banyak kau keluarkan. Tidak ada gunanya. Karena di hatinya tidak ada ayah. Setidaknya untuk saat ini. Siapa yang ada di sana, Emakai? Saya tidak tahu. Seseorang ingin menembak kami. Mereka tiba-tiba membuang dalam jumlah besar. Telah membawa harga ke jalur penurunan. Terus membeli. Awal yang bagus. Kami ditembak. Waktunya sangat tepat. Selama kami membeli, seseorang pasti membuang. Zhengian menu disang dan memory Huai. Bahkan jika ada yang bocor. Bukan saya. Ambil ponselmu.
Password untuk brankas adalah 9 digit. Saya akan mulai dengan 3. Tengahnya milikmu. 3 terakhir dari Jiangdong. Zhao Ning. Main game. Baik, mari kita pergi. Sangat cepat. Hei. Hati-hati. Saya tahu. Ponsel berbunyi sepanjang hari. Semuanya milikmu. Apakah kau terburu-buru? Kamu pasti tidak kembali. Siapa yang bocor? Dengarkan password saya. Buang bersama. Mulai. Oh my god, orang lain membuang kami. Jangan lihat saya ketika saya punya masalah. Saya tidak melakukan apa-apa. Beli. Saya keberatan. Saya juga menentang. Kita tidak punya cukup uang. Beli sebanyak yang kamu bisa. Kamu gila. Suran. Saya mengkhianati aliansi. Jika saya kalah, saya tidak akan pernah melihat kaya. Apa kamu ingin saya menyerahkan nasib saya ke tanganmu? Sekarang semua orang melempar. Jika kita ikut, kita akan mati lebih buruk. Kamu harus percaya penilaian saya. Saya mempertaruhkan seluruh hidup saya. Jika saya kali ini kalah, saya tidak akan pernah bisa bangkit. Dan mantan pemegang saham Amerika Serikat, nasib mereka juga dipertaruhkan. Kamu bilang, dengarkan siapa? Dengarkan kamu lagi. Oke, saya setuju. Dengarkan kata sandi saya. Mulai. Apa yang kamu lakukan? Saya harus pergi. Mau kemana? Pulang ke orang tua. Mereka sudah tua. Butuh perawatan saya. Selain itu, saya jelas punya rumah di sini. Harus menyewa rumah lain di luar. Saya ingin berbagi sewa dengan seorang gadis. Di dalam dan di luar tidak benar. Juga. Jangan khawatir. Yurusin perusahaan. Saya serahkan ke Cui Dabing. Kamu pindah dari sini. Meninggalkan perusahaan. Apa yang ingin kamu lakukan? Putus dengan kami. Tidak. Pertemanan kita seumur hidup kan. Saya hanya merasa sedikit lelah. Selalu merasa tidak profesional. Kami selalu mengira kamu baik-baik saja. Kami semua menyukaimu. Dan perusahaan membutuhkanmu. Saya mahasiswa hukum. Firma saya adalah pengacara. Pabrik impian kami.
Senang terdaftar. Tapi ini impianmu dan Bos Cui. Jauh dari impianku. Hari-hari ini, seperti mimpi. Sangat bahagia. Saya belum pernah seperti ini. Saya bisa bekerja dan makan bersamamu setiap hari. Sambil bekerja, masih ada beberapa hal menarik. Tapi, saya selalu merasa tidak nyaman. Seperti mimpi. Jadi, saya pikir saya harus pulang. Zhao Ning. Apakah saya membuatmu tidak bahagia? Tidak. Kamu bilang saya sangat bahagia ketika melihatmu. Apakah kamu masih keberatan saya tidak bersamamu? Benar kan? Tidak. Tapi saya selalu ingin memberitahumu tentang ini. Kamu kenal saya juga. Saya kenal kamu juga. Saya juga tahu kamu suka Suran. Saya juga dengan tulus mendoakanmu. Yang ingin saya katakan adalah, kami juga memiliki hari yang melelahkan. Mengerti? Saya tidak membencinya. Apakah saya aman? Tidak, Guru. Ibu saya bilang, jika seseorang tidak membenci, dan itu solid. Selamat bersenang-senang saja. Mengapa kamu tidak pulang bersamaku? Lihat orang tua. Bos. Apakah kamu membencinya? Lama sekali membuka pintunya. Mengapa kamu begitu menjijikkan? Saya tidak akan membiarkan saya memarkir mobil. Tempat menjijikkan ini hidup dengan orang-orang menjijikkan. Apakah kamu tahu? Apa yang terjadi pada kalian berdua? Latar belakang. Du. Ayo makan. Makan makanan kucing. Bagus. Apa ini? Ini adaptornya. Itu bisa langsung terhubung ke komputer saya. Kamu bantu saya memasangnya. Atap hotel. Itu tempat tertinggi di kota. Itu juga tempat terbaik untuk menerima. Jadi cakupannya lebih dari 25 km. Villa Suran. Hanya 20 km dari hotel. Mereka pikir itu hanya sebuah villa. Itu bisa memutus kontak saya dengan dunia luar. Sekarang saya punya ini. Saya bisa secepatnya memberitahu aliansi untuk menyergap Suran. Tapi kamu juga punya uangmu sendiri di dalamnya. Uang apa itu? Hanya 1 miliar. Tunggu sampai saya menang melawan Suran. Berapa banyak yang saya inginkan? Saya ingin dia kalah kali ini. Tidak ada.
Ada apa Tuan? Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Mingker. Wei Xiao, ada apa? Saya mungkin punya masalah dengan tulang belakang saya. Telepon 120. Telepon 120 cepat. Baru saja membuat saya tenang. Berbohong kepada saya. Telepon Suran. Jan dan memasang pemancar di lantai atas gedung. Karena itu titik tertinggi. Bisa mencakup seluruh area hotel mereka. Pengguna yang Anda hubungi sementara tidak tersedia. Maaf menelepon. Saya beritahu kalian berdua. Saya tidak tahan melihat kalian berdua seperti ini lagi. Setiap kali kalian menelepon saya harus menangani begitu banyak hal aneh. Terutama Tang Kiki kalian. Sekarang kamu angkat telepon dan hubungi Suran. Aku janji padamu. Dia pasti sibuk sekarang. Aku mengangkat telepon dan menelepon Feng Lufei. Aku janji padamu. Keduanya pasti sibuk. Kata-kata yang kamu tidak percaya. Aku telepon sekarang. Ok, ayo kita telepon. Asalkan begitu. Kamu harus dengar aku nanti. Ayo. Kita berjuang bersama. Hei, halo Pak Feng. Telepon Suran tidak bisa dihubungi. Tolong beritahu dia. Asisten Jiang Dongjian dan memasang transponder di atap. Mereka pasti sedang berbuat onar. Benarkan. Tang Kiki. Apa masalah terbesarmu? Tentang kebahagiaan di sampingmu. Kamu hanya tidak ingin menghadapinya. Kenapa kamu terus melakukan ini? Membingungkan dirimu sendiri. Zhao Ning dan kamu. Kamu lihat aku, masalahmu lebih serius darinya. Kamu seorang pria. Tapi kamu tidak berani mengejar orang yang kamu suka. Aku beritahu kamu, kamu akan hidup dengan penyesalan seumur hidupmu. Aku tidak ingin kamu hidup dengan penyesalan. Tang Kiki Zhao Ning. Kamu anggap aku sebagai orang yang lebih tua. Pikirkanlah. Apa yang aku katakan salah? Suran beritahu kami, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apalagi 8 tahun benar-benar sebuah siklus. 8 tahun lalu aku tidak punya apa-apa. Sekarang kembali ke bentuk aslinya. Satu-satunya perbedaan. Orang yang menyakitiku dulu, sekarang tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Kenapa kita selalu selangkah di belakang satu sama lain? Apa kita kehilangan seseorang? MAKI. Kamu bilang MAKI dibeli oleh Liga. Sangat mungkin. Kita bertiga di sini. Tidak ada yang punya kesempatan untuk bocor. Hanya MAKI. Dia di Amerika, kita tidak bisa melihat. Mungkin dia ada di sekitar sekarang. Hanya berdiri aliansi. Dia hanya di telepon. Bermain dengan kami selama 3 hari. Saya sudah mengetahuinya lebih awal. Saya tidak perlu mencari Anda 8 tahun yang lalu. Akan lebih baik jika saya langsung ke MAKI. Bukan MAKI. Tidak mungkin dia. Mengapa tidak mungkin? Apakah saya? Atau dia? Pasti bukan MAKI. Saya akan tahu yang satu itu cepat atau lambat.
Mengapa kamu tidak menjawab telepon? Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Wei Xiao diselamatkan di rumah sakit. Mungkin lumpuh. Bagaimana keadaannya? Kata dokter. Apakah baik atau tidak tergantung padanya. Begitu serius. Dia mungkin lumpuh. Tapi saya tidak akan meninggalkannya apapun yang terjadi. Oke, jangan terlalu memikirkannya. Jangan khawatir. Hei. Oke.